Bapak Ibu vendor. Saat ini, kita menuju proses bisnis full digitalisasi layanan invoice and payment pada aplikasi iVendor. Untuk menuju full digitalisasi, ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, update akun iVendor, dan kedua, penyelesaian pending hard copy dokumen. Sebelum melakukan update akun iVendor, pastikan Anda sudah memiliki tanda tangan elektronik dan e-meterai. Jika Anda belum memiliki tanda tangan elektronik dan e-meterai, silakan melakukan pendaftaran melalui Webkominfo. Jika sudah memiliki tanda tangan elektronik dan e-meterai, silakan melakukan update akun iVendor via aplikasi iVendor. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara untuk melakukan update akun iVendor. Pertama, silakan buka halaman apps.pertamina.com/iVendor. Silakan login menggunakan username atau NPWP perusahaan yang terdaftar di Pertamina. Lalu masukkan password dan isikan CAPTCHA, kemudian klik login. Selanjutnya, akan muncul tampilan home sebagai berikut. Untuk melakukan update data, silakan klik menu Vendor Management. Kemudian klik Update Data Vendor. Setelah diklik, akan muncul 3 submenu. Pilih Update akun iVendor. Selanjutnya, klik New Request. Pilih company Pertamina. Kemudian, klik Proses. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk melakukan pembaharuan data. Pertama, lakukan update pada akta perusahaan. Klik New. Kemudian lengkapi dokumen akta perusahaan sesuai yang dipersyaratkan. Mulai dari jenis akta, nomor akta, tanggal akta, dan unggah dokumen akta. Selanjutnya, isikan nomor SK Kemenkumham, tanggal SK, dan unggah dokumen. Setelah terisi semua, silakan klik Save. Selanjutnya, lakukan update pada bagian fakta integritas. Klik New. Telah disediakan contoh dari dokumen fakta integritas yang dapat Anda download. Klik pada tulisan dokumen untuk melakukan download. Contoh dokumen fakta integritas yang sudah di-download akan tampak sebagai berikut. Silakan sesuaikan nama perusahaan dan alamat perusahaan Anda. Kemudian isikan tempat dan tanggal. Isikan nama direktur dan jabatan. Silakan sesuaikan dengan nama dan jabatan yang tertera pada akta perusahaan yang Anda lampirkan. Setelah menyesuaikan isi fakta integritas, silakan simpan dokumen ke dalam bentuk PDF. Dan dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan elektronik dan e-meterai. Untuk melakukan pembubuhan tanda tangan elektronik dan e-meterai, silakan masuk ke salah satu website penyelenggara sertifikasi elektronik. Dalam video kali ini, kita akan menggunakan website privi.id. Silakan akses website privi.id. Kemudian upload dokumen yang akan dibubuhi tanda tangan elektronik dan e-meterai.
akan tampil preview dari dokumen yang Anda upload. Klik Continue. Pilih Sign with eMeterai. Pilih kategori dan klik tanda centang. Kemudian klik Continue. Klik Place eMeterai. Silakan sesuaikan peletakan eMeterai Anda. Kemudian klik Next. Klik Place Signature untuk membubuhkan tanda tangan elektronik. Silahkan sesuaikan peletakan tanda tangan elektronik Anda. Pastikan tanda tangan elektronik tidak bertumpukan dengan eMeterai agar barcode eMeterai tetap dapat terverifikasi. Klik Done. Kemudian pilih metode OTP. Masukkan nomor OTP yang telah dikirimkan. Kemudian klik Sign. Maka dokumen Anda telah berhasil dibubuhi tanda tangan elektronik dan eMeterai. Klik Download untuk menyimpan dokumen tersebut ke perangkat Anda. Untuk melakukan verifikasi, silakan masuk ke website Verification Peruri. Upload dokumen yang ingin diverifikasi. Akan muncul tampilan sebagai berikut apabila tanda tangan elektronik dan eMeterai Anda telah terverifikasi. Setelah dibubuhi tanda tangan elektronik dan eMeterai, silahkan unggah dokumen fakta integritas tersebut ke dalam iVendor. Klik Browse dan pilih dokumen. Kemudian klik Save. Bagian selanjutnya adalah cara melakukan update pada surat pernyataan kebenaran dokumen. Klik New. Telah disediakan contoh dari dokumen surat pernyataan yang dapat Anda download. Klik pada tulisan dokumen untuk melakukan download. Contoh dokumen surat pernyataan yang sudah di-download akan tampak sebagai berikut. Silahkan berikan kop surat perusahaan Anda. Silahkan sesuaikan nama perusahaan dan alamat perusahaan Anda. Sesuaikan juga tempat, tanggal, serta nama perusahaan. Isikan nama direktur dan jabatan. Sesuaikan dengan nama dan jabatan yang tertera pada akta perusahaan yang Anda lampirkan. Setelah menyesuaikan isi surat pernyataan, silahkan simpan dokumen ke dalam bentuk PDF. Dan dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan elektronik dan eMeterai. Untuk melakukan pembubuhan tanda tangan elektronik dan eMeterai, silahkan masuk ke salah satu website penyelenggara sertifikasi elektronik. Dalam video kali ini, kita akan menggunakan website Privy.id. Upload dokumen yang akan dibubuhi tanda tangan elektronik dan eMeterai. Klik Place eMeterai untuk memasukkan eMeterai. Klik Place Signature untuk membubuhkan tanda tangan elektronik. Pastikan tanda tangan elektronik tidak bertumpukan dengan eMeterai agar barcode eMeterai tetap dapat terverifikasi. Klik Done. Kemudian, pilih metode OTP.
Masukkan nomor OTP yang telah dikirimkan. Kemudian, klik Sign. Maka dokumen Anda telah berhasil dibubuhi tanda tangan elektronik dan e-meterai. Klik Download untuk menyimpan dokumen tersebut ke perangkat Anda. Untuk melakukan verifikasi, silakan masuk ke website Verification Peruri. Upload dokumen yang ingin diverifikasi. Akan muncul tampilan sebagai berikut apabila tanda tangan elektronik dan e-meterai Anda telah terverifikasi. Setelah dibubuhi tanda tangan elektronik dan e-meterai, silakan unggah dokumen surat pernyataan tersebut ke dalam iVendor. Klik Browse dan pilih dokumen. Kemudian klik Save. Selanjutnya adalah melakukan update pada penanggung jawab akun iVendor. Klik New. Telah disediakan contoh dari dokumen penanggung jawab akun iVendor yang dapat Anda download. Klik pada tulisan dokumen untuk melakukan download. Contoh dokumen penanggung jawab pengelolaan akun iVendor yang sudah di-download akan tampak sebagai berikut. Silakan tuliskan nama pemberi kuasa sesuai dengan nama yang tertera pada akta perusahaan. Silakan pilih jenis identitas dan tuliskan nomor identitas. Tuliskan jabatan, sesuai dengan jabatan yang tertera pada akta perusahaan. Tuliskan nama penerima kuasa yang nantinya akan menjadi pengelola akun iVendor. Silahkan pilih jenis identitas dan tuliskan nomor identitas. Tuliskan jabatan dari penerima kuasa. Isikan nomor telepon. Masukkan alamat. Tuliskan email utama. Isikan tempat dan tanggal. Isikan nama dan jabatan dari pemberi kuasa. Setelah mengisi semua data yang diperlukan, gabungkan kedua sheets dan simpan dalam bentuk PDF. Selanjutnya silahkan melakukan pembubuhan tanda tangan elektronik dan e-meterai. Untuk melakukan pembubuhan tanda tangan elektronik dan e-meterai, silakan masuk ke salah satu website penyelenggara sertifikasi elektronik. Dalam video kali ini, kita akan menggunakan website privy.id. Upload dokumen yang akan dibubuhi tanda tangan elektronik dan e-meterai. Klik Place e-meterai untuk memasukkan e-meterai. Klik Place Signature untuk membubuhkan tanda tangan elektronik. Pastikan tanda tangan elektronik tidak bertumpukan dengan e-meterai agar barcode e-meterai tetap dapat terverifikasi. Klik Done. Kemudian, pilih metode OTP. Masukkan nomor OTP yang telah dikirimkan. Kemudian, klik Sign. Maka dokumen Anda telah berhasil dibubuhi tanda tangan elektronik dan e-meterai. Klik Download untuk menyimpan dokumen tersebut ke perangkat Anda. Untuk melakukan verifikasi, silakan masuk ke website Verification Peruri. Upload dokumen yang ingin diverifikasi.
Akan muncul tampilan berikut apabila tanda tangan elektronik dan e-meterai Anda telah terverifikasi. Setelah dibubuhi tanda tangan elektronik dan e-meterai, silakan unggah dokumen penanggung jawab pengelolaan akun iVendor tersebut ke dalam iVendor. Klik Browse dan pilih dokumen. Isi kolom nama penerima kuasa, jabatan penerima kuasa, dan surel utama penerima kuasa. Pastikan nama, jabatan, dan surel utama penerima kuasa sesuai dengan data yang ada pada dokumen penanggung jawab akun yang telah diunggah sebelumnya. Kemudian klik Save. Apabila telah melakukan update pada akta perusahaan, surat pernyataan kebenaran dokumen, fakta integritas, dan penanggung jawab akun iVendor, silakan klik pengajuan. Silakan isi kolom catatan. Kemudian klik Submit. Demikian tutorial update pengelolaan akun iVendor. Semoga Bapak atau Ibu vendor telah memahami cara-cara untuk melakukan update pengelolaan akun iVendor. Terima kasih.